dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau. Salam, selamat pagi kepada saudara-saudari saya seiman di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana pada saat pagi hari ini kita kembali boleh hadir di depan handphone kita masing-masing ya, kebaktian online yang hari Minggu ini akan kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Terlebih dahulu kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana sampai sejauh ini, saat ini kita masih boleh berkumpul bersama-sama keluarga, menikmati hari-hari yang indah, bersuka cita oleh kasih setianya yang luar biasa. Ini saat kita kembali bersyukur oleh untuk hal-hal yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita mengucap syukur, berdoa, berterima kasih, dan melakukan hal-hal yang baik, yang positif, yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapkan hati kita, diri kita untuk memuji Tuhan kita, Tuhan yang ajaib, yang hidup, yang telah menebus kita. Jangan biarkan iman melemah. Biarkanlah rohmu menyala-nyala. Dan mari kita sama-sama melayani Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu. Kita ikat tangan kita, tutup mata kita. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, yang setia, rancangan-Mu luar biasa bagi kami. Ini kami, anak-anak-Mu, orang yang percaya, yang mengimani-Mu sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah terindah yang telah Bapa berikan bagi kami. Terima kasih untuk hari-hari yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkau memelihara kami, hidup kami, kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ajari kami untuk menjadi berkat kepada orang lain. Baik dari setiap perkataan kami, tindak tanduk kami, pikiran kami. Biar Roh Kudus yang berkarya di dalam kami, di dalam nama Yesus. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa gelap menguasai hidup kami. Kami tidak izinkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berkuasa atas kami, tidak berhak atas kami, sebab kuasa Roh Kudus tinggal hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah bagi kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami.
mengucap syukur dan selalu berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita, dengan penuh kerinduan dan ucapan syukur yang luar biasa. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia
manusia yang merdeka. Sebab Tuhan telah memerdekakan kami, membebaskan kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Indah sekali rencana-Mu Tuhan. Rancangan-Mu luar biasa bagi kami. Haleluya. Mengalirlah, mengalirlah. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan yang luar biasa.
kasih. Kau hidup kami. Cari kami untuk selalu berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara lagi kami dengan lemah lembut. Bisikanlah firman Tuhan di hati kami, sehingga kami boleh menjadi berkat. Kami tidak takut lagi Tuhan, sebab Tuhan beserta kami. Kemanapun kami pergi, Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang hidup. Tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu itulah kehidupan kami. Sebab firman Tuhan berkata, manusia tidak hanya hidup melalui roti saja, tetapi apa saja yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami yang adalah milik-Mu. Jadikan kami alat berkarya bagi hidup kami. Berbisiklah bagi kami melalui firman-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara, puji Tuhan, selamat pagi. Apa kabar semua? Saya berharap dan terus berdoa kepada Tuhan, kita dalam keadaan sehat dan terus dalam pemeliharaan Tuhan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih ada pada saat ini. Tetap kita terus berdoa supaya pandemi COVID-19 ini lalu dari bangsa kita. Amin saudara. Dan saya juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru muncul atau baru melihat dalam video ibadah online streaming GSC Ebenezer. Tuhan memberkati saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, minggu lalu kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan dalam ibadah online streaming dalam judul meneruskan misi Allah ke dalam setiap segi kehidupan, supaya pemerintahan Allah sebagai raja terlaksana di sorga dan di bumi. Amin. Siapakah yang meneruskannya? Yaitu saudara dan saya. Nah, hari ini kita belajar kebenaran firman. Saya beri judul yaitu diperlengkapi. Diperlengkapi. Kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kita akan baca sama-sama saudara. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dan segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, Bukankah mereka semua ini yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa yang kita pakai negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkataan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.
Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ini? 13 terakhir. Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Puji Tuhan, diberkatilah setiap kita selain membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi kita boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sampai Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin saudara. Nah, haleluya. Nah, hari ini kita memperingati ibadah hari Pentakosta saudara. 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Saya ulang lagi ya. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta ya, 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Nah, di dalam kitab Injil saudara, dalam kitab Injil Perjanjian Baru, kitab Injil saudara, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya, Yesus sebagai tokoh terkemuka di dalam kitab Injil saudara. Nah, namun di dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, dalam kitab Kisah Para Rasul sangat menarik saudara, bahwa perhatian pekerjaan Yesus diteruskan oleh Roh Kudus. Ya, perhatian pekerjaan Yesus diteruskan oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus memakai para murid-murid atau yang kita sebut para rasul. Tetapi yang berpengaruh dalam kitab Kisah Para Rasul bukanlah rasul-rasul, melainkan Roh Kudus, saudara. Ya, melainkan Allah Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus dapat dan telah memakai siapa saja yang pastinya orang percaya ya kepada Yesus sebagai Tuhan yang dikehendakinya. Saya ulang saudara. Ya, Roh Kudus dapat dan telah memakai siapa saja yang dikehendakinya. Nah, seorang tokoh teologi yang bernama Stanley M. Horton, ya, di dalam bukunya Oknum Roh Kudus pernah berkata, kita dibenarkan bila menyebut kitab Kisah Para Rasul sebagai kisah perbuatan Roh Kudus. Jadi bahwa kisah Para Rasul adalah kisah perbuatan Roh Kudus. Ya, itu tidak salah, saudara. Mengapa? Karena kitab Kisah Para Rasul adalah kisah tentang perbuatan Roh Kudus. Amin. Nah, dari permulaan kitab Kisah Para Rasul ini, saudara, tampaklah betapa pentingnya Roh Kudus itu. Perintah-perintah Yesus yang terakhir tidak hanya diberikan melalui Roh Kudus yang di dalam dirinya, tetapi perintah-perintah itu berhubungan langsung dengan Roh Kudus. Mari kita membaca sama-sama dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, saya menggarisbawahi di situ ada bagian-bagian di dalam ayat 4 dan ayat yang kelima, saudara. Nah, dalam ayat yang keempat saya menggarisbawahi bahwa Yesus melarang murid-murid untuk murid-murid meninggalkan Yerusalem dan menyuruh para rasul atau menyuruh murid-murid untuk mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yaitu apa? Turunnya Roh Kudus, saudara. Nah, kemudian di ayat yang kelima saya menggarisbawahi bahwa tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bukan dibaptis dengan air, tapi dibaptis dengan Roh Kudus. Alkitab yang berkata, saudara, bukan saya. Dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, pada saat kapan? Pencurahan Roh Kudus pada saat itu. Ya, pertama kali, saudara. Ya, dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, kita lihat lagi, saudara. Kita lihat lagi supaya kita tidak bingung, saudara. Nah, selama 10 hari para rasul diperintahkan oleh Yesus, ya, untuk menunggu janji Bapa yang disamakan dengan baptisan Roh Kudus. Ya, yang disamakan dengan baptisan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus atau dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus sama dengan dipenuhi Roh Kudus. Ya, sama dengan pencurahan Roh Kudus.
Amin saudara. Ya, saudara tidak bingung ya. Sekali lagi, baptisan Roh Kudus itu bukan baptisan air. Baptisan Roh Kudus adalah pencurahan Roh Kudus. Ya, seseorang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Nah, di mana saat pencurahan Roh Kudus itu para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus atau mengalami baptisan Roh Kudus. Pada saat yang sama, para rasul telah diperlengkapi kuasa Allah, ya, dalam mengemban misi atau melakukan misi Allah, meneruskan misi Allah, saudara. Yang sedang di mana ladang-ladang sedang menguning dan siap untuk dituai, saudara. Nah, di dalam Kisah 1 ayat 8, ya, di situ ya dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, saudara. Amin. Ya, saudara. Nah, ketika murid-murid atau para rasul dipenuhkan oleh Roh Kudus, ya, mengalami baptisan Roh Kudus sama dengan diperlengkapi oleh kuasa Allah, ya, untuk pelayanan, untuk meneruskan misi Allah, ya, kepada jiwa-jiwa yang dimana sudah menguning, siap untuk dituai, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya, para rasul, ya, dan para murid yang ada di loteng itu, saudara, 120 orang, mereka percaya kepada Yesus, saudara. Nah, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus atau mengalami baptisan Roh Kudus pada saat hari Pentakosta. Pada saat hari Pentakosta, ya, kita lihat dalam ayat 1 sampai ayat 4 dalam Kisah pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, ya saudara, ketika hari tiba Pentakosta, oke, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, saudara. Nah, jadi dipenuhkan oleh Roh Kudus pada saat itu, saudara, pada hari Pentakosta, saudara. Ya, murid-murid atau para rasul dan orang-orang yang lain, total 120 orang, Alkitab katakan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Para rasul dipenuhi dengan Roh Kudus atau diperlengkapi oleh Allah sesuai dengan pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, saudara. Nah, kita mempercayai bahwa seseorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, tanda awalnya adalah berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bukan saya yang berkata, Alkitab. Sekali lagi saya katakan, ya, tanda awalnya seseorang dipenuhkan oleh Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya. Para rasul dipenuhi dengan Roh Kudus, diperlengkapi oleh Allah, saudara. Nah, tanda awalnya adalah berbahasa-bahasa lain. Apakah manusia-manusia mengerti? Tidak. Bahasa itu hanya Allah sendiri yang mengerti. Ya, di situ menggunakan kata glosalalia atau bahasa roh, bahasa lidah, saudara. Bukan manusia yang mengerti, tapi Allah sendiri yang mengerti, saudara. Dalam bahasa itu, Roh Kudus yang adalah Allah dijanjikan oleh Bapa, saudara, yang berasal dari sorga, sekarang tinggal di gerejanya. Ya, sekarang Roh Kudus itu tinggal di gerejanya secara universal. Dan Roh Kudus juga tinggal dalam setiap hati kita yang percaya kepadanya sampai saat ini. Amin. Jadi saya ulang sekali lagi, ya. Roh Kudus yang berasal dari sorga itu
sekarang sudah tinggal di gerejanya dan juga tinggal dalam setiap hati kita yang percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, apakah orang yang tidak percaya bisa tidak percaya pada Yesus, percaya kepada Roh Kudus? Tidak, saudara, tidak. Orang yang percaya kepada Yesus, dia percaya kepada adanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Allah, saudara. Amin. Amin, saudara. Puji Tuhan. Nah, sebagaimana para rasul dan murid-murid Yesus yang lain, 120 orang, saudara, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, diperlengkapi oleh Allah Roh Kudus. Pertanyaannya ialah pada pagi hari ini, maukah saudara dan saya dipenuhkan oleh Roh Kudus? Ya. Pertanyaannya adalah, maukah saudara dan saya dipenuhkan oleh Roh Kudus? Mungkin ada yang berkata di antara kita, Pak, saya sudah berbahasa roh, saya nggak perlu lagi dipenuhkan Roh Kudus. Oh tidak, tidak saudara. Saudara yang sudah dikasih atau punya karunia berbahasa roh, ya sudah waktu itu sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus dan saudara berbahasa roh, saudara boleh minta lagi kepada Allah, ya, untuk Anda boleh dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya, sebagaimana air dalam gelas, saudara, ya, air itu tinggal setengah, kemudian ada ibarat air besar, tank besar, curahkan sehingga air yang dalam gelas itu meluap, meluber, saudara. Itulah, saudara. Jadi terus diisi, terus, saudara. Nah, apa tujuannya saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus? Ya, tujuan kita dipenuhkan oleh Roh Kudus atau tujuan kita mengalami baptisan Roh Kudus agar saudara dan saya diberi kuasa atau diperlengkapi untuk pelayanan kepada ladang-ladang yang sudah menghuni. Diperlengkapi, saudara. Ya. Nah, bagi saudara yang belum dipenuhkan oleh Roh Kudus, bagi saudara yang belum berbahasa lain atau berbahasa lidah, berbahasa roh, karena tanda awal sebagaimana para murid atau para rasul atau 120 orang yang ada di situ, saudara, tanda seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah berbahasa roh, berbahasa lain, saudara. Nah, bagi saudara yang belum mengalaminya, saudara minta kepada Bapa, karena itu janji Bapa kepada umat percaya, supaya kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, saudara. Amin. Saudara minta kepada Bapa supaya saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus dan mengalami baptisan Roh Kudus dan memiliki karunia yang Allah berikan, yaitu bahasa roh. Nah, saudara nggak usah pusing dalam hal itu, nggak usah pening kepala, tidak usah, saudara. Saudara minta saja kepada Bapa. Sebagaimana para murid menunggu 10 hari, menunggu bukan bengong-bengong saja, saudara. Bukan. Enak saja di loteng atas murid-murid menunggu bengong-bengong saja. Enggak. Mereka baca Alkitab, mereka berdoa bersama-sama, 120 orang menunggu. Ya, bukan diam-diam tidur-tidur nonton-nonton bahasa roh datang. Ya enggak akan datang. Tapi menunggu, menantikan janji Bapa. Sambil menantikan ya mereka berdoa. Kenapa mereka berdoa? Karena mereka berhubungan dengan Tuhan. Mereka berdoa, mereka bersekutu bersama-sama. Kalau tidak ada persatuan di antara mereka, mungkin Roh Kudus tidak akan dicurahkan, saudara. Ya, mereka bersatu selama 10 hari mereka menunggu bersama-sama. Amin, saudara. Jadi bagi saudara yang belum, jangan kecil hati, jangan pusing, saudara. Saudara minta kepada Bapa lewat doa. Saudara hubungan pribadi dengan Bapa. Ya, baca Alkitab, baca firman Tuhan. Saudara berdoa. Saya percaya Allah yang ada di sorga dan ada di antara kita, saudara, melihat dan akan memberikannya. Amin. Karena tanda seseorang, Alkitab berkata, dibaptis Roh Kudus, orang itu berbahasa roh, berbahasa lidah. Amin. Amin, saudara. Nah, pagi hari ini saya tidak panjang-panjang kebenaran firman Tuhan mengenai dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, dalam memperingati hari Pentakosta ini. Ya, kita akan minta kepada Bapa agar saudara-saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus.
bagi yang sudah berbahasa roh dan bagi yang belum. Ya, pagi hari ini kita minta kepada Bapa untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Amin. Saudara nggak usah takut. Ya, tujuannya saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus untuk pelayanan, dipersiapkan, diperlengkapi untuk pelayanan. Ya, sebenarnya dipenuhkan oleh Roh Kudus bukan pada hari Pentakosta saja, setahun sekali, tidak. Saudara terus minta-minta untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Amin. Nah, pada hari ini kebetulan saudara, setiap tahun yang kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Amin saudara. Nah, hari ini saya tidak panjang lebar, kita akan berdoa bersama-sama saudara. Saudara, ibadah online ini sebentar. Ya. Setelah ini tutup langsung selesai saudara. Tapi saudara bisa meneruskannya di rumah saudara, di dalam kamar saudara. Saudara boleh berkomunikasi, berdoa secara pribadi pada Tuhan, menyembah Tuhan secara pribadi. Ya, minta kepada Bapa untuk dipenuhkan Roh Kudus. Apakah bisa? Bisa. Tidak harus beramai-ramai, sendiri saja bisa. Bisa saja. Pengalaman saya, pengalaman pribadi saya ketika saya menyembah Tuhan pribadi, saudara, Tuhan bisa penuhkan saya dengan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, apakah Anda lapar dan haus akan hadirat Tuhan, akan Allah, saudara? Apakah saudara lapar dan haus akan Allah, akan pribadi Allah tersebut? Ya, sehingga saudara minta dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tapi kalau saudara tidak lapar, tidak haus, datang. Amin. Amin. Ya, jadi biasa-biasa saja. Jangan heran kalau saudara tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudara. Amin, saudara. Nah, saya percaya saudara, ya, Allah akan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Ya, mari saat ini, pagi hari ini kita mau datang kepadanya. Kita mau menyembahnya, saudara. Kita mau menyembahnya. Supaya Allah Roh Kudus memenuhi hati kita. Memenuhi hati kita, saudara. Amin. Amin. Mari kita datang padanya. Kita mau menyembahnya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Salam saudara-saudara. Gimana? Sudah merasa terberkati oleh firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh kepala kita? Yang sudah diberkati, tolong angkat tangannya. Wow, banyak sekali, luar biasa. Puji Tuhan. Angkat lagi sekali tangannya. Oh, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk Pak Gembala kita yang telah sudi kiranya membacakan firman yang telah kita dengar. Kita responi firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita akan punya kita kembali.
firman yang telah nyata bagi kami. Terima kasih untuk hadirat yang menyembuhkan. Terima kasih untuk firman yang telah memulihkan kami. Firman adalah pelita bagi kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman. Kami sangat diberkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang baik, tak henti-hentinya memperbaharui kami, membentuk gaya hidup kami, gaya yang selalu mengasihi Tuhan. Dalam pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, Kudus yang selalu menuntun kami agar kami selalu layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan. Shalom. Ya, haleluya. Saudara diberkati dalam rangkaian ibadah pada hari ini. Amin. Amin. Ya, haleluya. Saya ucapkan terima kasih yang melayani pada hari ini, Saudara Andy, Saudara Michael, Saudara Christine, dan Saudara Jeremy. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji Tuhan. Kita akan akhiri rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Saya mengajak saudara, jika memungkinkan, saudara kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih dalam rangkaian ibadah pada pagi hari ini, Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa. Hamba-Mu berdoa memberkati untuk anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini. Saudara Andy, yang juga Saudara Michael, Saudara Andy Tuhan mengirim, Saudari Christine, Saudara Jeremy, Tuhan berkati, pakai mereka, pakai anak-anak-Mu, urapan Allah turun atas mereka. Lebih lagi dan lebih lagi nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus, tantinya juga kami berdoa untuk bangsa kami, memberkati Bapak Presiden dan Wakil Tuhan, para pemimpin kami Tuhan, legislatif, yudikatif, eksekutif Tuhan, berserta dengan jajarannya Tuhan, sampai daerah-daerah Tuhan berkati. Kami melepaskan shalom bagi bangsa kami. Kami melepaskan damai sejahtera, pemulihan, keselamatan terjadi bagi bangsa kami. Bagi bangsa kami, kami berdoa. Bagi bangsa kami, kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Bagi bangsa kami, kami mohon minta ampun di hadapan Tuhan. Maafkan dosa bangsa kami Tuhan. Maafkan Tuhan. Maafkan setiap kami Tuhan. Maafkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pemulihan demi pemulihan terjadi dalam diri setiap kami. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan. Untuk senantiasa kami mendoakan merindukan sebidang tanah dan bangunan gedung gereja GSJ Ebenezer Tuhan. Tantinya Tuhan kami berdoa bergumul dalam hal tersebut Tuhan. Kami punya banyak keterbatasan Tuhan. Tapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Kami percaya sesuai dengan waktunya Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan akan mengirimkan berkat-Mu Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Bisa memiliki tanah dan gedung gereja. Dan itu untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami tidak punya daya dana Tuhan untuk hal itu Tuhan. Tapi kami punya Allah yang punya segalanya. Kami percaya Tuhan, indah pada waktunya Kau berikan bagi setiap umat-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang saat ini sedang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Dalam nama Yesus, sekali lagi jamah Tuhan setiap anak-anak. Mari saudara yang sakit saat ini yang ada di rumah, taruh tangan kanan saudara, ya di depan kamera, tangan kiri saudara di dada saudara. Kita percaya saudara, mujizat Tuhan terjadi, mujizat Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus di rumah kami masing-masing. Dimanapun kami berada, mengalirlah kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Kalau Engkau mengalir Tuhan, kuasa-Mu mengalir. Kalau Engkau mengalir Tuhan, Engkau melakukan mujizat. Kalau Engkau mengalir Tuhan, tanda-tanda ajaib terjadi bagi kami, diri kami masing-masing dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati. Kami tidak sakit-sakitan dalam nama Yesus. Tuhan hari ini sudah menyembuhkan kami. Tuhan hari ini sudah memulihkan keadaan kami. Tuhan hari ini sudah menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kasih-kasih Tuhan, angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, keluar masuk kita dijaga oleh Tuhan. Dalam sekolah kita, dalam pekerjaan kita, di rumah saja, apapun yang kita lakukan, kiranya itu semua dibuat Tuhan berhasil. Ingat pesan Tuhan, firman Tuhan, renungkan itu, lakukan itu, maka kita akan terus beruntung dan terus diberkati oleh Tuhan. Sebab kita memelihara kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, Dia datang kembali menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Saudara, selamat hari Minggu dan sampai berjumpa dalam program yang sama minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Siapa puji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.